Halo, perkenalkan nama saya Dusa Fitri dari program studi akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dari modul 8 dan juga modul 9 praktik pengauditan. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah praktik pengauditan 2. Yang pertama mulai dari pengerjaan modul 8, yaitu ada ICQ. Di sini saya sudah mengisi beberapa ICQ. Yang pertama untuk menyiapkan schedule utama itu ada di indeks PL3, minta daftar dan beban operasi itu sudah dicentang. Yang ketiga lakukan uji kewajaran itu ada di indeks ARPI 1.3. Begitu pula nomor 4 di indeks ARPI 1.3. Nomor 5, 6, dan 7 itu dicentang. Lakukan pencarian, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan tak diotorisasi, itu sudah ada dan dicentang. Lalu untuk nomor 8 sampai dengan nomor 11 itu mulai dari lakukan cut off atau memeriksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan. Juga nomor 10 meyakinkan bahwa semua beban operasi mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati, dan juga terkait beban yang berhubungan dan amortisasi itu sudah dilakukan cross check dengan akun tersebut. Itu berada di indeks PL3. Untuk nomor 12 sudah ada dicentang, dia sudah yakin bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Dan juga untuk nomor 13 sampai dengan nomor 14 mulai dari memperhatikan hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan dan telah diperoleh informasi yang memadai, sampai buat daftar koreksi dan juga menulis kesimpulan, itu ada di indeks PL3. Lalu yang kedua ini adalah jurnal koreksi untuk schedule beban operasional. Di sini saya sudah mengerjakan indeks PL.3 mulai dari ada 6 jurnal koreksi yang akan saya paparkan kali ini. Yang pertama itu sama dari sini. Kenapa total jadi 19.877.000? Pertama saya akan bacakan mengenai soal yang berkaitan dengan ini, yaitu di buku 1 halaman 173, yang mana PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000 rupiah. Yang mana sebenarnya adanya kesalahan pencatatan PPh pasal 21 yang seharusnya masuk ke beban gaji tapi dicatat sebagai beban lain-lain. Maka untuk mengkoreksinya, beban gaji itu didebit dan beban lain-lain dikredit sesuai dengan nilai yang salah catat. Lalu yang kedua itu soalnya adalah berdasarkan pemeriksaan di bank keluar, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta rupiah atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Jadi di sini itu ditemukan bahwa beban komisi penjualan sebesar 60 juta rupiah ini itu yang dibayarkan pada perorangan dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Harusnya itu masuk ke biaya representasi. Jadi koreksinya itu adalah mendebit jamuan dan representasi sebesar 60 juta rupiah dan juga mengkredit perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah. Lalu yang ketiga itu atas pemeriksaan bukti bank keluar nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 rupiah yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Yang mana hal ini itu dia tanggal 15 November itu untuk telepon genggam dia itu senilai 4.500.000 rupiah untuk relasi bisnis dicatat dalam akun perlengkapan, yang mana seharusnya masuk ke akun jamuan dan representasi, sehingga hal ini itu perlu dikoreksi. Maka dengan mengurangkan perlengkapan di sisi kredit, yaitu
parenya, jamuan dan representasi di debit sebesar Rp4.500.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp4.500.000. Yang keempat itu soal yang berkaitan atas pemeriksaan bukti bank masuk nomor 2/9 tanggal 14 bulan 9 tahun 2018 penjualan kardus bekas sebesar Rp20 juta dicatat sebagai berikut. Debitnya adalah Bank Lopo sebesar Rp20 juta dan representasi dan jamuan sebesar Rp20 juta. Jadi di sini itu terlihat bahwa penjualan kardus bekas sebesar Rp20 juta itu dicatat sebagai yang namanya representasi dan jamuan. Karena kesalahan tersebut terjadi karena harusnya penjualan itu masuk ke pendapatan. Jadi koreksinya itu adalah mendebit si jamuan dan representasi sebesar Rp20 juta dan juga mengkredit pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, untuk nomor 5, yaitu berdasarkan pemeriksaan bukti bank keluar nomor 2/1 tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018, yaitu jurnalnya debit kesejahteraan karyawan sebesar Rp10 juta dan juga Bank Lopo kredit sebesar Rp10 juta. Maka dari sini terlihat bahwa hal tersebut dicatat sebagai kesejahteraan karyawan. Maka karena beban ini belum dibayar tahun 2018, maka adanya sebuah jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit kesejahteraan karyawan sebesar Rp100 juta dan juga mengkredit beban yang masih harus dibayar sebesar Rp100 juta. Dan yang terakhir, atas pemeriksaan beban jasa profesional, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Di sini terlihat bahwa pada buku 1 halaman 15 itu terlihat adanya utang pajak, yaitu utang pajak yang berkaitan dengan PPh 23 yang mana didapatkan dari Rp20 juta jasa profesionalnya dan dikenakan pajak 2%. Maka Rp20 juta dikali 2%, yang mana itu 2% adalah tarif PPh 23, maka yang diusulkan itu adalah mendebit jasa profesional dan mengkredit utang PPh pasal 23 sebesar Rp400.000. Maka didapatkan beban operasional, jurnal koreksinya adalah sebanyak ini. Lalu jika sudah dikumpulkan sebanyak ini, maka akan dipindahkan schedule beban operasional indeks PL3. Nanti akun-akun yang berkaitan di sini itu angkanya, parenya itu dapat dari sini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Yang pertama itu dari sisi gaji, yaitu ada pare sebesar Rp19.877 itu dari pencatatan yang nomor 1. Lalu di kesejahteraan karyawan itu Rp100 juta di debit, dan juga tadi ada terkait dengan perjalanan dinas dan akomodasi sebesar Rp60 juta di kredit. Adanya jasa profesional pada jurnal koreksi nomor 6 sebesar Rp400.000, dan adanya jamuan dan representasi yang sudah kita koreksi tadi berjumlah sebanyak Rp84.500.000, dan juga perlengkapan kantor sebesar Rp4.500.000, dan juga terakhir ada bagian lain-lain di kredit sebesar Rp19.877 juta. Sehingga gaji ini nanti akan ditambahkan dengan pare yang di debit, begitu pula dengan kesejahteraan karyawan. Nanti di perjalanan dinas dan akomodasi juga akan dikurang dengan di kredit. Jasa profesional sebesar Rp400.000 akan menjadi penambah. Ini juga akan menjadi penambah Rp84.500.000 untuk jamuan dan representasi. Dan juga perlengkapan kantor Rp4.500.000 itu akan menjadi pengurang karena dia merupakan beban. Lalu yang terakhir di lain-lain itu akan menjadi pengurang karena dia itu merupakan beban sebesar Rp545. Maka ketika per klien sudah ditambah dengan
debit yang udah kita hitung tadi, maka di peraudit ini akan kita hasilkan hasilnya dan juga ditambah semuanya, maka saya dapatkan sebesar 2.751.094.255 rupiah. Lalu selanjutnya sebelum masuk ke dalam schedule utang pajak, kita harus menghitung terlebih dahulu. Schedule untuk PPh 21-nya. Nah, di sini ada beberapa nama karyawan, masa kerja, dan juga status serta penghasilan bruto. Jadi, total penghasilan bruto ini didapatkan dari penghasilan bruto ditambah THR yang didapatkan dari masing-masing karyawan. Yang mana yang pertama 180 juta ditambah dengan 15 juta adalah 195 juta. 96 juta ditambah 8 juta sama dengan 140 juta. 96 juta ditambah 8 juta sama itu 104 juta, dan juga begitu seterusnya. Lalu sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini didapatkan dari 5% dikali dengan total penghasilan bruto, yang mana biasanya biaya jabatan itu maksimal adalah sebesar 6 juta rupiah. Jadi 195 juta itu dikali dengan 5%, yang mana hasilnya sebenarnya melebihi dari 6 juta rupiah. Tapi karena batas maksimalnya ada 6 juta, maka ditulis sebesar batas maksimalnya itu 6 juta rupiah. Begitupun berikutnya 104 juta rupiah dikali dengan 5% biaya jabatan, dapatkan sebesar 5.200.000 rupiah. Selanjutnya juga sama, 117 juta rupiah dikalikan dengan 5%, didapatkan 5.850.000 rupiah, dan 5% itu dilakukan perkalian sampai dengan karyawan terakhir sebesar 50 juta rupiah. Lalu untuk yang BPJS ini itu didapatkan dari adanya buku 1, didapatkan dari buku 1 halaman 208 sampai dengan 212, yang mana di situ terlihat beberapa penerima BPJS, yaitu ada bukti potong dari beberapa karyawan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kolom ini. Kurang lebih terlihat bahwa ada sekitar 5 karyawan yang nantinya akan BPJS ini akan mengurangi total penghasilan bruto, dan juga didapatkan dari bukti potong tersebut bahwa BPJS-nya 7.215.000 dari bukti potong, 3.848.000 dari bukti potong, dan seterusnya. Lalu jumlah penghasilan neto didapatkan dari total penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan juga BPJS. Nah, lalu untuk PTKP sendiri, PTKP itu didapatkan dari keterangan status dari masing-masing karyawan, yang mana K1 adalah 63 juta rupiah, K3 yaitu 72 juta rupiah, TK atau tidak kawin yaitu 54 juta rupiah, dan begitupun selanjutnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu untuk PKP sendiri, PKP ini tuh didapatkan dari penghasilan bruto itu dikurangi dengan PTKP. Nah, kalau misalnya PTKP-nya ini sudah dikurangi dari jumlah penghasilan neto dan dikurangi dengan PTKP, maka PTKP-nya akan didapatkan yang mana yang pertama itu sebesar 118 juta rupiah, 118.785.000, dan begitupun seterusnya jumlah penghasilan neto dikurang dengan PKP. Nah, yang dikurangi adalah jika jumlah penghasilan neto ini ini lebih besar dibandingkan dengan PTKP, itu sebesar 118 juta. Karena dia lebih besar, jadi dia masih ikut dikurang, ini juga masih ikut dikurang. Yang tidak besar atau lebih kecil dari PTKP itu tidak termasuk ke dalam PKP-nya. Sehingga selanjutnya PPh 21 ini didapat dari undang-undang yang berlaku. Biasanya PKP yang
daftar di tahun 2018 itu, karena periode 2018 adalah batasnya 50 juta rupiah untuk 5%. Untuk lebih dari 50 juta rupiah biasanya akan dikenakan yang bertingkat, yaitu sebesar 15%. Maka dari itu, di sini sudah saya hitung 118.785.000, yaitu 50 juta itu nanti akan dikali dengan 5%, sebesar 2.500.000, dan nanti akan sisanya ditambah dikali 15%. Nah, untuk 22 juta ini karena masih kurang dari 50 juta, jadi langsung dikali dengan 5%, 40 jutanya juga langsung dikali dengan 5%, dan juga untuk 52 jutanya, 50 jutanya nanti dikali 5%, dan sisanya dikali dengan 15%. Begitu pun dengan 20 juta. Sehingga PPh 21 yang didapat adalah 19.940.250 perak. Padahal PPh yang disetor itu adalah 19.877.000 rupiah, sehingga di sini ada kelebihan yaitu 63.250 rupiah. Nah, selanjutnya karena tadi sudah didapatkan adanya PPh terhutang sebesar 63.250 rupiah, maka hal ini nanti akan berdampak ke dalam schedule utang pajak. Tapi sebelum masuk ke schedule utang pajak, masuk dulu terlebih dahulu ke schedule utang pajak, tapi di bagian jurnal koreksi, yang mana nanti yang di pertama itu adanya kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018. Maksudnya karena tadi PPh terutang yang harusnya 63.250, karena tidak ada bukti yang menunjukkan di mana akun PPh tersebut dibebankan, maka akan disesuaikan dengan mengurangkan kelebihan utang PPh 21 sebesar yang mana tertera menjadi 28.505.109 rupiah. Dengan mendebit utang PPh 21 sebesar 28.505.109 rupiah, dan juga mengkredit beban gaji dengan nominal yang sama. Selanjutnya yang kedua itu adanya lebih catat atas PPh 25, yang mana utang PPh 25/39 itu didebit sebesar 357.438.908 rupiah, dan juga mengkredit beban pajak penghasilan sebesar 357.438.908 rupiah. Sehingga hal ini nanti akan berpengaruh ke dalam schedule utang pajak. Nah, yang mana di sini tertera utang pajak PPh 21 didebit sebesar 28.505.109 rupiah, sehingga per auditnya menjadi 63.250 rupiah. Utang PPh 23 dikredit tadi muncul sebesar 400.000 rupiah, nanti di sini per audit 400.000 rupiah, dan juga adanya utang pajak PPh 25/29 tadi didebit sebesar 357.498.908 rupiah, jadi per auditnya adalah 625.627.892 rupiah, dan PPN keluaran masih tetap sama karena tidak ada jurnal koreksi untuk akun tersebut sebesar 17.806.503 rupiah. Sehingga jika ditambahkan semua akan menghasilkan nominal sebesar 643.897.645 rupiah untuk indeks M2 terkait schedule utang pajak. Yang terakhir itu adalah schedule untuk PPh 21 indeks M2.1.1, yang mana di sini adalah adanya masa pajak dan juga beberapa tanggal setor. Hal tersebut itu didapat dari buku 1 halaman 186. Di sana ada terkait beberapa pembayaran pajak, yang mana cetakan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Yang keenam, bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Di situ adanya masa pajak untuk tanggal Januari, tanggal setelah tanggal 9 bulan 2. Kenapa bulan 2? Karena biasanya 1 bulan setelah dari si masa pajak ini disetor. Jadi jumlahnya yaitu 1.807.000 rupiah. Tanggal lapornya juga sama. Selanjutnya juga ada tanggal buku 9 bulan 3, yang mana untuk bulan Februari nominal sama, untuk bulan Maret tanggal 10 bulan April, tapi masa pajaknya Maret,
jumlahnya tetap Rp1.807.000 dan seterusnya dicatat sesuai dengan modul 1 tersebut di halaman buku 1 di halaman 186, sehingga dihasilkan jumlahnya adalah Rp19.877.000. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan modul 9, yaitu penyelesaian audit. Di sini sudah ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 dari PT Sukus, yang mana dari nomor 1 sampai dengan 2 itu dia masuk ke dalam ada di modul 2, angkanya di indeks PL.1, di mana penjualan di debit sebesar Rp10 juta, PPN keluaran Rp1 juta di debit, piutang dagang di kredit dengan nominal Rp11 juta dengan keterangan double catat penjualan PT Krakatau nomor SJ 231. Dan yang kedua, piutang dagang di debit sebesar Rp198 juta, penjualan di kredit Rp180 juta, dan PPN keluaran Rp18 juta itu dia kurang catat atas penjualan pada PT Usaha Lancar. Jadi dua jurnal itu masuk ke dalam adanya di modul 2 indeks PL.1. Lalu lanjut nomor 3, yaitu kas di debit Rp1.500.000, di kredit piutang usaha Rp1.500.000 dengan keterangan perusahaan belum mencatat piutang PT Wahana. Penjualan PPN nomor 4, penjualan di debit sebesar Rp20 juta dengan PPN keluaran di debit Rp2 juta, dan piutang usaha di kredit sebesar Rp22 juta. Keterangannya penjualan pada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup. Dan yang nomor kelima, piutang usaha PT Zebra Pratama dengan piutang usaha dari PT Lestari sebesar Rp15 juta di debit dan Rp15 juta di kredit. Sudah dicatat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang harusnya dari PT Lestari, yang karena itu kas di debit Rp400.000, juga piutang usaha Rp400.000 di kredit, dan keterangan belum mencatat piutang dari PT Zeira. Nah, jadi dari modul 3 sampai dari nomor 3 sampai dengan nomor 8 ini itu dia angkanya dari modul 2 dengan indeks A.1, sedangkan di nomor 9 yaitu beban promosi di debit Rp15.950.000, di kredit persediaan barang jadi sebesar Rp16.950.000, dan keterangan pengeluaran 1000 kg Urcovin SP1000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Itu dia angkanya berasal dari modul 3 dengan indeks F1. Lalu untuk yang nomor 10 itu dia tenaga kerja langsung di debit dan beban yang masih harus dibayar terhadap persediaan yang barang dalam proses dan tenaga kerja langsung masing-masing Rp15 juta dengan keterangan kurang catat buruh pabrik. Itu dia masuk ke angkanya dalam modul 3 indeks F2. Jadi angkanya ada di modul 3 F2. Nah, karena di buku ini tidak muat, jadi saya pindahkan sisanya ke dalam buku besar manual yang biasa. Lalu yang ke-11 itu ada beban lain-lain sebesar Rp11 juta di debit dan persediaan bahan baku Rp11 juta di kredit, dan juga ada persediaan bahan baku sebesar Rp8 juta di debit, PPN masukan Rp400.000 di debit, ada utang usaha di kredit sebesar Rp8 juta. Itu ada selisih bahan baku PS karena pembelian PT Delta belum dicatat sebanyak 500 kg. Nah, itu 11 dan 12 itu angkanya didapat dari modul 3 indeks F3. Dilanjut, beban lain-lain di debit sebesar Rp11 juta pada bahan penolong carton box sebesar Rp11 juta di kredit. Adanya selisih bahan penolong carton box 10.000 pak karena rusak terendam banjir, dan juga itu dia masuk angkanya dari modul 3 indeks F4. Dan untuk yang nomor 14, utang usaha di debit sebesar Rp990.000 dan bank di kredit sebesar Rp990.000.
adanya kurang catat atas pembayaran utang. Angkanya didapat dari modul 3 indeks M1. Dilanjut nomor 15, kas di debit sebesar 10 juta rupiah dan juga piutang usaha dari PT Merdeka sebesar 10 juta rupiah di kredit. Penerimaan belum dibukukan. Begitu pula dengan nomor 16, 17, hingga dengan 18 dengan angka masing-masing. Itu angkanya didapat dari modul 4 indeks C1. Dilanjut untuk untuk yang jurnal koreksi nomor 19, yaitu utang usaha di debit sebesar Rp990.000 dan Bank CAB di kredit sebesar Rp990. Adanya kurang catat atas pembayaran utang dari PT Berkat sampai dengan nomor 20 dan juga 21 dan 22, itu angkanya itu didapat dari modul 4 indeks C3.1. Saya lanjutkan. Nomor 23, Bank Lopo pada piutang usaha, beban administrasi Bank Lopo dan pada pendapatan lain-lain, sampai dengan nomor 25 yaitu piutang usaha pada Bank Lopo, itu angkanya didapat dari modul 4 indeks C4.1. Nomor 26 sampai dengan untuk nomor 26 sendiri itu dia modul 4 indeks D, nomor 27 modul 5 indeks G1.1, 28 modul 5 juga indeks G1.2, nomor 29 sampai dengan 31 piutang dividen pada pendapatan dividen, investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen, dan juga piutang dividen pada investasi pada PT Piglet pas dividen dan pengakuan laba. Itu dia di angkanya itu didapat dari modul 6 indeks H. Lanjut 32 sampai dengan nomor 36 itu didapat dari modul 7 indeks J. Sedangkan nomor 37, rekoleksi nomor 37 sampai dengan 41 didapat dari modul 7 indeks JJ. 42 sampai dengan 45 itu didapat dari modul 7, dan yang terakhir sisanya 46 sampai 50 itu didapat dari modul 8 pada indeks M2 sampai dengan M3. Lalu selanjutnya ada schedule prosedur penelaahan analitis neraca. Di sini ada mulai dari aset lancar. Di situ kas dan setara kas itu sebesar Rp67.384.050 didapat dari modul 4 halaman 82 indeks C. Sehingga jika dikurangi dengan per audit 2017 adanya penurunan sebesar Rp311.300 dengan nominal minus 0,46%. Lalu untuk investasi jangka pendek sebesar Rp1.714.500.000 itu didapat dari modul 4 halaman 92 indeks D. Adanya kenaikan sebesar Rp514.500.000 dengan persenan 42,88%. Lalu Rp12.128.073.240 didapat atas piutang usaha itu didapat dari modul 2 halaman 23 indeks S1 dengan adanya kenaikan sebesar Rp3.630.150.942 dengan persenan 42,7%. Lalu Rp100 juta untuk piutang lain-lain didapat dari modul 2 halaman 21 indeks E dengan kenaikan Rp35 juta, persen 53,8%. Lalu untuk Rp2.722 sekian itu didapat dari atas akun persediaan modul 3 halaman 48 indeks F. Maka dapatkan kenaikan sebesar Rp913 juta sekian dengan 50,5%.
Untuk nominal 55 juta 800 sekian atas beban dibayar di muka itu didapatkan dari modul 5 halaman 100 indeks G dan kenaikan sebesar 15 juta sekian, persennya 39,6%. Nah, maka untuk total aset lancar dari peraudit 2018 itu 16 miliar 747 ribu 907 juta 902 ribu 657 rupiah dan kenaikan sebesar 5 miliar 109 juta 117 ribu 179 rupiah dengan tingkat kenaikan 43,7%. Selanjutnya 447 juta sekian itu didapat investasi pada entitas asosiasi didapat dari modul 6 nama satu indeks H, yaitu adanya kenaikan sebesar angka yang sama. Lalu nominal 6 miliar 899 juta sekian itu didapat atas peroleh itu didapat dari modul 7 halaman 114 indeks C pada kenaikan 2,4 miliar sekian 26,6%. Lalu nominal 818 juta 975.500 rupiah dari akumulasi penyusutan itu didapat dari modul 7 halaman 114 indeks C dengan kenaikan sebesar 346 juta sekian 73,3%, sehingga didapatkan nilai bukunya 6 miliar 80 juta 93.500 rupiah, kenaikannya 2 juta 100 sekian 54,6%. Lalu ada aset lainnya 6 juta 759.500 rupiah itu didapat dari buku 1 halaman 13. Jadi adanya penurunan sebesar 379 juta sekian atau minus 98,2%. Sehingga total aset yang didapat adalah berdasarkan audit yang sudah dilakukan dan pemindahan dari modul-modul yang dilakukan sebelumnya didapatkan nominal 23 miliar 320 juta 455.657 rupiah dengan kenaikan sebesar 7 miliar 325 juta 895.979 rupiah dengan persenan 0,1% karena dari penambahan 43,7% ditambah dengan 54,6% kurangi dengan 98,2% sehingga didapatkan angka 0,1%. Nah, selanjutnya untuk indeks selanjutnya ARP 2.2 terkait masih sama prosedur penilaian analitis neraca namun untuk kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban dan ekuitas ini sendiri yaitu dimulai dari pinjaman bank dan cerokan itu angka 200 juta nominal 200 juta rupiah didapatkan dari buku 1 halaman 13. Lalu nominal 1 miliar 276 sekian itu didapatkan dari modul 3 halaman 60 indeks M1. Nominal 191 juta sekian dari utang lain-lain itu didapatkan buku 1 halaman 13. Nominal 643 juta 800 sekian itu dari modul atas udang pajak itu didapat dari modul 8 halaman 127 indeks M2. Lalu 15 juta rupiah di atas beban yang masih harus dibayar itu dari halaman 53 jurnal koreksi. Dari angka ini selanjutnya 1 miliar 299 sekian atas utang bank didapatkan dari buku 1 halaman 13 dan tidak adanya informasi terkait utang sewa pembiayaan. Maka setelah penjumlahan didapatkan total kewajiban jangka pendek sebesar 3 miliar 626 sekian dengan kenaikan angkanya berasal dari peraudit 2018 dikurangi dengan peraudit 2017 sehingga didapatkan beberapa persenannya 500 untuk totalnya 57,6%. Lalu untuk kewajiban jangka panjang
10 miliar 175 juta sekian itu dari atas utang bank dari buku 1 halaman 13, lalu 84 juta 480 ribu rupiah atas utang sewa pembiayaan itu didapat dari modul 7 halaman 119 indeks M1, dan sehingga total kewajiban jangka panjang itu ada 10 miliar 259 juta 400 sekian, sehingga adanya kenaikan sebesar 2 miliar 4 juta 4 ribu 800 rupiah atau sebesar 24,2%. Saja untuk ekuitas, adanya modal saham ini sebesar 2 miliar 220 juta rupiah dari buku 1 halaman 13. Begitupun dengan nominal atas saldo laba itu juga didapatkan dari buku 1 halaman 13, sehingga didapatkan total ekuitas 8 miliar 800 juta sekian, dan penambahan dari total kewajiban dan ekuitas sebesar 20 juta 781.917.984 rupiah dengan kenaikan 6 miliar 700 sekian dan persenan 42,4%. Selanjutnya ada schedule atas masih sama prosedur penelahan, namun di sini analisis atas laba rugi ya dengan indeks ARP 2.3. Nah, di sini terlihat adanya tentang laba rugi, penjualan dan beban-beban. Nah, untuk penjualan neto sendiri dengan peraudit 42 miliar 746 juta sekian itu didapatkan dari modul 2 halaman 38 indeks PL1. Lalu untuk beban pokok penjualan sebesar 33 miliar 223 juta sekian itu didapat dari modul 3 halaman 73 indeks PL2, sehingga didapatkan laba bruto 42 miliar sekian dikurang dengan 33 miliar sekian, didapatkan laba bruto sekitar 9 miliar 533 juta 555.041 rupiah dengan kenaikan sebesar 3 miliar 790 juta 489.659 rupiah dengan persenan 66,14%. Selanjutnya untuk beban usaha dengan nominal 2 miliar 751 juta sekian didapatkan dari modul 8 halaman 125 indeks PL3, dan sehingga laba usaha dari 9 miliar dikurangi dengan 2 miliar sekian didapatkan laba usaha sebesar 6 miliar 792 juta 460.786 rupiah atau kenaikannya sebesar 2 miliar 903 juta 364.444 rupiah dengan persenan 74,84%. Segitu untuk pendapatan dan beban yang lain. Untuk angka peraudit 2018, laba atau rugi aset tetap itu dengan nominal minus 4.629.000 didapat dari modul 7 halaman 115 indeks J jurnal koreksi, dan untuk laba atau rugi valuta asing sebesar 120.506.600 rupiah, dan juga pendapatan bunga minus 9.696.765 rupiah, dan juga beban bunga 2 miliar 100 juta sekian itu didapatkan dari buku 1 halaman 14, kemana beban lain-lain netonya dapatkan sebesar 2 miliar 207 juta 782.250 rupiah dengan kenaikan sebesar 224 juta 736.415 rupiah dengan persenan 11,33%. Lalu laba sebelum pajaknya didapatkan sebesar 4 miliar 574 juta 678.556 rupiah dengan kenaikan sebesar 2 miliar 678 juta 610.264 rupiah dengan persenan 141,27%. Dan beban pajak penghasilan
pengurangannya didapatkan hasil 1.074.877.892 dan kenaikan sebesar 637 juta sekian, persenan 145,77%, sehingga didapatkan laba neto per audit 2018 3.499.800.644 rupiah dan kenaikan sebesar 2.041.041.069.174 rupiah dan kenaikan persenan 139,92%. Nah, selanjutnya angka tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya, mulai dari schedule analitis neraca aset dan juga analitis neraca kewajiban sudah kita isi sebelumnya, itu dipindahkan ke dalam neraca untuk tahun 31 Desember 2018 di halaman 142. Di sini angka-angkanya pindahkan untuk di sisi kiri ada aset dan di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Hanya memindahkan sesuai dengan yang sudah dikerjakan sebelumnya, yang mana hasilnya sudah ada dan tinggal dipindahkan. Untuk selanjutnya itu ada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Jadi di sini untuk laba rugi sendiri itu tahun 2018 didapatkan dari buku 2 halaman 135. Semuanya dipindahkan angka-angkanya mulai dari pendapatan usaha neto, beban pokok usaha, laba bruto, sampai dengan beban usaha dari penjualan dan juga administrasi dan umum, dapatkan laba usaha, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan laba neto. Yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang mana di halaman 135 dapatkan laba neto dari tahun 2018 sebesar 3.499.800.644 rupiah. Dan untuk yang tahun 2017 itu dari buku 1 halaman 48 yang mana dipindahkan nominalnya mulai dari 30.421.597.850 rupiah untuk pendapatan usaha neto, beban pokok usaha 24 miliar sekian, laba brutonya didapatkan 5,7 miliar sekian, dan beban usaha 1,8 miliar sekian. Didapatkan total laba usahanya 3,8 miliar sekian dan dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain, sehingga dapat laba sebelum pajak. Ada beban pajak penghasilan sebesar 437 juta sekian, dan laba neto untuk tahun 2017 sebesar 1.458.731.470 rupiah. Nah, lanjut setelah adanya laporan laba rugi, sini didapatkan adanya laporan perubahan ekuitas. Ini didapat dari buku 1 halaman 225 untuk tahun 2016 dan juga sampai dengan 2018, sehingga didapatkan angkanya yaitu modal sahamnya 2.220 juta rupiah dengan saldo laba 1.740.040.864 rupiah, dijumlahkan adanya laba neto sebesar 1,4 miliar sekian, saldo untuk 2017 2,220 juta sekian, dengan saldo laba 3,2 miliar sekian, sehingga dapatkan laba neto 3,499.800.644 rupiah. Dan saldo terakhir untuk 2018 sebesar 6.719.572.978 rupiah dengan jumlah
8.939.532.978 rupiah. Selanjutnya untuk pengisian halaman 150, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan atas kas dan setara kas serta aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Nah, untuk kas dan setara kas itu didapatkan untuk tahun 2018 dari buku 2 halaman 82, mulai dari kas kecil sebesar Rp14.900.000, kas kecilnya Rp2.000.000, bank CAB-nya Rp13.391.10, bank Lopos sebesar Rp37.092.640, sehingga didapatkan jumlah Rp63.384.050. Dan untuk tahun 2017 didapatkan dari buku 1 halaman 15, dan sama, tinggal memindahkan angkanya dari kas besar sampai dengan bank Lopo, sehingga didapatkan nominal sebesar Rp67.695.350. Lalu untuk yang aset lancar yang dibatasi penggunaannya itu atas PT Bank CAB Jakarta, tahun 2018 didapatkan nominalnya dari buku 2 halaman 92 untuk deposito berjangka sebesar Rp1.450.000.000, sedangkan untuk tahun 2017 didapatkan dari buku 1 halaman 123 sebesar Rp1 miliar. Lanjut ke 3, investasi pada saham. Investasi pada saham atas saham yang diperdagangkan PT Gudang dan juga PT Garam, nominalnya untuk tahun 2018 itu didapatkan dari buku 2 halaman 93. Untuk PT Gudang itu nominalnya Rp167.500.000, sedangkan PT Garam Rp102 juta dengan jumlah saham yang diperdagangkan atau investasi pada sahamnya sebesar Rp269.500.000. Sedangkan untuk yang piutang usaha dan juga persediaan memang sudah tersedia di buku, dan untuk investasi pada entitas asosiasi juga sudah tersedia di buku. Lanjut, namun yang investasi pada entitas asosiasi untuk nominalnya atas PT PUH dan juga Piglet itu dia nominalnya didapat dari buku 1 halaman 153, di mana untuk PT PUH sendiri sebesar Rp20 juta dan PT Piglet sebesar Rp16 juta di tahun 2018, sehingga jumlahnya Rp36 juta. Nah, selanjutnya untuk yang aset tetap, karena memang sudah ada nominalnya di buku, utang usaha dan juga perpajakan dari utang pajak dan juga perhitungan pajak penghasilan. Utang usaha itu didapat dari buku 2 halaman 60 di tahun 2018, utang usaha pada pihak ketiga sebesar Rp1.276.926.100, sedangkan untuk nominal utang usaha pada pihak ketiga 2017 itu didapat dari buku 1 halaman 223 sebesar Rp1.682.303.500. Nah, untuk yang perpajakan, untuk utang pajak itu didapatkan dari buku 2 halaman 127. Untuk nominalnya sendiri dari tahun 2018 itu dia PPh pasal 21 sebesar Rp63.250, PPh pasal 23 Rp400.000, PPh pasal 25 yaitu Rp627.892.892, PPh 29 tidak ada. PPh pajak tambahan nilai atau PPN untuk tahun 2018 sebesar Rp17.893.603 dengan jumlah Rp643.897.645.
Dan untuk tahun 2017 PPh pasal 21 didapatkan sebesar Rp6.977.423 dengan adanya PPh pasal 25 di tahun 2017 sebesar Rp110.881.200 dan adanya PPN tahun 2017 sebesar Rp15.894.624 sehingga di total sebesar Rp133.753.747. Nah, untuk yang perhitungan pajak penghasilan bagian laba sebelum pajak penghasilan badan di tahun 2018 itu didapatkan dari buku 1 halaman 173 dengan nominal sebesar Rp4.530.030.536 dan nominal di tahun 2017 didapatkan dari buku 2 halaman 224 sebesar Rp1.496.064.242. Selanjutnya, untuk beban pajak penghasilan, sini disebutkan hanya pajak penghasilan final. Untuk nominal tahun 2018 itu didapatkan dari buku 1 halaman 173 dengan pajak penghasilan final sebesar Rp1.744.877.892 dan untuk nominal tahun 2017 itu didapat dari buku 1 halaman 229 di mana nominalnya Rp437.336.772. Lalu untuk yang utang bank di sini dari utang bank jangka pendek dan juga utang bank jangka panjang itu dia di tahun 2018 didapatkan dari buku 2 halaman 142 dengan nominal Rp1.299.438.759 untuk utang bank jangka pendek. Sedangkan untuk utang bank jangka panjang itu Rp10.175.357.444 sehingga didapatkan dengan jumlah utang bank Rp11.474.796.203 untuk tahun 2017. Nominalnya didapatkan dari buku 1 halaman 223. Untuk utang bank jangka pendeknya didapatkan Rp833.304.163 dan utang bank jangka panjang Rp8.235.352.644 sehingga didapatkan jumlahnya sebesar Rp9.658.656.807. Nah, selanjutnya ada yang namanya modal saham di nomor 11. Modal saham rincian kepemilikan pada saham si PT SWAT dan juga PT TAPE dan kepemilikan dari Ibu Melinda. Ini nominalnya didapatkan dari buku 1 halaman 17 dengan jumlah saham 500 lembar untuk PT SWAT, 450 lembar untuk PT TAPE, dan 50 lembar untuk Ibu Melinda atas 1000 lembar yang tersebar dengan persentase kepemilikan PT SWAT 50%, PT TAPE 45%, dan Ibu Melinda sebesar 5%, total 100%. Dan untuk nominal dengan nominal Rp1.110.000.000 untuk PT SWAT dan juga Rp999 juta untuk PT TAPE, dan untuk Ibu Melinda dengan nominal Rp111 juta, sehingga jumlahnya adalah Rp2.220.000.000. Lalu untuk beban pokok penjualan memang sudah ada dari buku. Dan yang terakhir itu beban usaha. Yang terakhir itu adalah beban usaha. Itu dia didapatkan nominalnya untuk tahun 2018 didapat dari buku 2 halaman 125 yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, mulai dari gaji, kesejahteraan karyawan, iklan, beban perjalanan, itu bisa dilihat semuanya
dari buku 2 halaman 125 dan nominal yang ada di halaman tersebut dipindahkan ke dalam halaman 156 sekarang atas beban usaha tahun 2018. Sehingga didapatkan jumlahnya adalah 2.582.505.985 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2017 itu didapatkan dari buku 1 halaman 16 yang mana tinggal sama seperti 2018, nominal-nominal yang tersedia di buku 1 halaman 16 itu bisa dipindahkan ke dalam buku 2 ini halaman 156, mulai dari gaji, kesejahteraan karyawan, iklan, sampai dengan lain-lain, sehingga didapatkan untuk jumlah nominal atas beban usaha 2017 itu 1.790.254.020 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kesalahan, dan terima kasih.